Pernahkah Anda membayangkan detik-detik saat nafas terakhir dihembuskan? Saat dunia yang bising tiba-tiba hening dan Anda sendirian menghadapi perjalanan panjang yang tak ada jalan kembalinya. Inilah kisah perjalanan ruh dari sakaratul maut hingga alam barzah. Simak sampai akhir, karena mungkin ini adalah pengingat yang paling kita butuhkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan singkat, seperti musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon. Kita semua sedang antre menunggu giliran. Kematian adalah tamu yang tak pernah ingkar janji. Sebelum kita menyelami samudra hikmah ini, mari niatkan untuk menyebar kebaikan. Silahkan tekan subscribe, like, dan share. Semoga satu klik dari Anda menjadi amal jariah yang menemani kita kelak di alam sana. Amin. Bayangkan saat itu tiba. Dada terasa sesak, mata menatap kosong menembus batas dimensi. Suara orang terkasih perlahan memudar menjadi gema yang samar. Inilah sakaratul maut yang digambarkan dalam surah Qaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Bagi hamba yang beriman, malaikat maut datang dengan wajah bercahaya dan lembut, membawa kain kafan wangi dari surga. Ruh keluar perlahan seperti tetesan air dari mulut kendi. Namun bagi yang lalai, malaikat datang dengan rupa menakutkan, mencabut ruh dengan keras seperti besi berduri ditarik dari kain wol basah. Sakitnya tak terperi. Setelah ruh lepas, ia tidak langsing pergi. Ia menatap jasadnya sendiri yang kaku. Ia melihat tangisan anak dan istrinya, ingin memeluk mereka, namun tangannya menembus udara. Ada dinding gaib bernama barzakh. Dalam hitungan detik, semua harta dan jabatan hilang artinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang mengiringi jenazah ada 3, keluarga, harta, dan amal. 2 akan kembali, keluarga dan harta, dan hanya 1 yang tetap tinggal bersamamu, amalmu. Saat jasad dimandikan dan dibungkus kain kafan putih polos, ruh menyaksikan segalanya dengan penyesalan atau ketenangan. Jasad diangkat, tahlil menggema, dan tibalah di liang lahat yang gelap dan sempit. Saat tanah pertama dijatuhkan, setiap bunyi cangkul seperti mengetuk pintu hati ruh. Setelah para pengantar pergi dan suara sandal mereka menghilang, datanglah 2 sosok besar, Munkar dan Nakir. Pertanyaan besar pun terlontar. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Bagi yang beriman, Allah meneguhkan lidahnya untuk menjawab dengan mantap. Kuburnya meluas sejauh mata memandang, dan aroma surga tercium. Namun bagi yang lalai, lidahnya keluh, dan ia hanya bisa menjerit saat kuburnya menghimpit hingga tulang rusuk bersilangan. Di tengah penantian panjang di barzah, para ahli kubur menunggu satu hal, cahaya. Cahaya itu adalah doa anak soleh, ilmu bermanfaat, dan sedekah jariah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika manusia mati, amalnya terputus kecuali 3 perkara itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa bahagianya orang tua kita jika menerima paket cahaya doa dari kita hari ini. Sahabatku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah masa depan kita. Pertanyaannya, sudah siapkah bekal kita? Mumpung napas masih ada, mari perbaiki hubungan dengan Allah. Basahi lidah dengan istighfar dan kirimkan doa untuk mereka yang telah mendahului kita. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Dari kota mana Anda menyimak? Tuliskan di kolom komentar agar kita saling mendoakan. Mari penuhi komentar dengan salawat atau doa yang paling membuat hati Anda tenang. Siapa tahu, satu amin dari saudara seiman adalah sebab hajat kita dikabulkan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.